Tahun 1960-an, dunia lagi panas-panasnya bro. Bukan karena global warming, tapi karena perang dingin. Amerika sama Uni Soviet, yang sekarang Rusia, lagi adu gengsi. Siapa yang paling kuat? Siapa yang paling keren? Kalau Uni Soviet duluan berhasil kirim satelit Sputnik pada bulan Oktober 1957 dan bahkan ngeluncurin Yuri Gagarin jadi manusia pertama di luar angkasa dan membawanya pulang dengan selamat kembali ke bumi. Amerika auto panas dingin, sedangkan proyek mereka terlihat banyak kegagalan dan berakhir bencana atau meledak saat peluncuran. Bayangin, Amerika yang sok jadi bos dunia tiba-tiba disalip tetangga sebelah. Malu dong, makanya Presiden John F. Kennedy sampai bikin janji super ambisius. Kita bakal ngirim manusia ke bulan sebelum dekade ini berakhir. Itu kayak taruhan nekat guys. Soalnya teknologi mereka aja masih trial error, tapi gengsi udah ngomong duluan. Dan disitulah NASA mulai jadi pusat perhatian. Tapi masalahnya, rakyat Amerika sendiri udah mulai bosen nih. Duit mereka makin terkuras. Apalagi banyak yang mikir, ngapain sih buang-buang duit buat terbang ke bulan? Jalan tol aja masih pada bolong. Ya kira-kira kayak gitulah. Kita kenalan dulu sama Kelly Jones yang diperanin sama Scarlett Johansson. Sebut saja Romlah, seorang marketing queen yang bisa jual apa aja, dari pasta gigi sampai mobil sport dengan ide memakai sabuk pengaman pertama di dunia. Semua bisa dia bungkus biar laku. Tiba-tiba dia direkrut agen pemerintah misterius yang juga ngaku utusan presiden langsung. Namanya Muberkus yang diperanin oleh Woody Harrelson. Sebut saja Pak Gogon. Buat ngerjain proyek rahasia, ngebus citra NASA yang lagi jeblok-jebloknya. Apalagi setelah gagalnya bencana tragis yang menimpa Apollo 1 yang digadang-gadang akan mengirim manusia pertama yang sampai ke bulan, yang membuat 3 astronot mereka tewas terbakar. Pak Gogon yang tahu rekam jejak Romlah yang sering gonta-ganti nama dan berpindah tempat untuk menghindari jerat hukum di masa lalunya pun seolah sedikit mengancamnya. Dan akhirnya Romlah pun menerima rekrutan Pak Gogon. Walaupun dia dan asistennya, sebut saja Inem, juga sempat meragukan pekerjaan ini. Tapi mereka tetap harus mengambil kesempatan ini. Mereka pun berangkat ke Florida, tempat NASA dan sekaligus kantor mereka sekarang. Wolfish Restaurant, semacam kayak angkringan kopi gitulah ya. Disinilah Romlah ketemu sama Cole Davis yang diperanin sama Channing Tatum. Ya sebut saja Karjan, direktur peluncuran NASA yang lurus-lurus aja. Orangnya disiplin, patuh prosedur, protokoler, dan anti drama. Karjan berniat membeli kopi, sate usus, dan beberapa gorengan buat nemenin malamnya. Pas baru pesen, dia menengok ke arah Romlah. Karjan terlihat sangat terpesona dengan kecantikan Romlah malam itu. Sampai tiba-tiba buku Romlah terbakar lilin di dekatnya. Karjan yang melihat langsung memberitahu Romlah. Romlah yang panik malah menyiramnya pakai ciu. Otomatis makin menyalalah itu apinya. Karjan dengan tenang memadamkan apinya dengan jaket, dan apinya pun padam seketika. Pesanan Karjan udah siap. Dia pun berpamitan kepada Romlah. Mereka pun berpisah di sana. Keesokan harinya, Romlah tiba di NASA, diantar sopir tur pakai semacam mobil golf gitu dengan guyonan garing ala bapak-bapak. Setelah tiba di gedung utama perakitan roket, Romlah berniat langsung masuk ke sana. Pak sopir memberitahunya tidak semua orang bisa masuk ke sana. Mereka harus mempunyai lencana khusus seperti yang dikenakan Pak sopir tersebut. Dengan entengnya, Romlah pun mengambil lencana itu dari Pak sopir untuk langsung masuk ke dalam area tersebut. Romlah pun berhasil masuk karena mempunyai lencana tersebut untuk ditunjukkan kepada security. Sementara itu, Pak sopir yang hendak mengikuti Romlah dengan tujuan ingin mengambil kembali lencananya, malah tidak diperbolehkan masuk oleh security karena tidak bisa menunjukkan lencana tersebut. Tak banyak basa-basi, Romlah dan Inem pun langsung mewawancarai beberapa pegawai di sana. Karena terdengar riuh, Karjan pun menghampirinya. Dia kaget ternyata Romlah yang ada di sana, gadis cantik yang ditemuinya semalam di angkringan. Karjan pun bertanya apa yang dilakukan Romlah di sini. Romlah menjawab dia ditugaskan untuk memperbaiki citra NASA, ya semacam jadi humas gitulah ya. Walaupun Karjan terlihat masih terpesona dengannya, tapi dia tegas tetap tidak memperbolehkan Romlah untuk berada di sana dan melarangnya mewawancarai siapapun di sana. Mereka pun segera keluar dan Karjan mengantarnya ke kantor atau ruangannya, yang Romlah bilang lebih tepat disebut gudang daripada ruang kantor.
Karjan pun pergi meninggalkan mereka. Sementara Romblah memberesi ruangannya, terlihat Karjan berada di sebuah ruang kendali, memberikan sambutan dan memperkenalkan secara resmi penunjukan astronot untuk Apollo 11 nanti. 3 astronot itu adalah Armstrong, Aldrin, dan Collins. Tiba-tiba seorang pegawai memberitahu mereka tentang siaran berita di TV. Ada sebuah wawancara di mana di sana ada nama direktur peluncuran Henry, sebut saja Sunoko, yang sedari tadi berada di sana bersama Karjan. Dengan kata lain, ada yang memalsukan nama dan jabatannya dengan orang yang berbeda untuk diwawancarai saluran televisi. Karjan pun menebak siapa pelakunya. Dia langsung bergegas menuju ruangan Romblah dan mempertanyakan apa yang dilakukannya. Romblah menjawabnya dengan enteng karena Karjan tidak memperbolehkannya mewawancarai siapapun. Dia akhirnya merekrut orang sebagai penggantinya. Karjan pun terlihat marah dengan Romblah dan malah bertemu rekrutan lain di lorong yang ditujukan untuk menggantikan peran Karjan nantinya. Semakin kesal, Karjan akhirnya mencari tahu siapa yang merekrut Romblah dan dia mendapatkan jawaban ternyata Pak Gogon lah yang merekrutnya. Dia pun segera menelponnya dan menceritakan apa yang terjadi. Pak Gogon terlihat menenangkan Karjan dan memintanya untuk berfokus saja pada pekerjaannya dan biarkan Romblah bekerja dengan pekerjaannya sendiri. Romblah pun menunjukkan kepiawaiannya di bidang itu. Banyak sponsor berdatangan dan masyarakat kembali bergairah dengan program Apollo 11. Padahal di dalam sana NASA masih berjibaku dengan masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Dalam ruang simulasi, misi pendaratan sering berakhir kegagalan. Sedangkan kita tahu bahwa kegagalan artinya astronot pasti akan tewas di sana. Romblah masih berusaha membujuk Karjan dengan memberikannya hadiah spesial, jam tangan dari sponsor khusus untuknya, dan mengajaknya makan malam. Karjan pun menyetujui dan mereka pun bertemu di dermaga sore harinya. Bukan Romblah namanya kalau dia tak punya niat tersembunyi. Romblah mempunyai ide untuk menempatkan kamera pada Apollo 11 nanti dan menyiarkannya secara langsung. Karjan pun langsung menolaknya, apalagi hasil dari uji coba pun masih belum memuaskan. Apa jadinya nanti jika gagal? Mereka mempertaruhkan nyawa di dalamnya sedangkan dunia menikmati acaranya. Karjan pun langsung pergi meninggalkan Romblah. Tapi Romblah masih punya senjata andalan. Dia memberitahu Pak Gogon untuk mempertimbangkan idenya dan membicarakannya dengan komite. Dan ternyata benar, komite sangat tertarik dengan ide brilian tersebut. Dengan penuh optimistik, yang mereka pikirkan hanyalah keberhasilan dan menunjukkan kepada dunia merekalah yang terhebat. Romblah dan Pak Gogon pun langsung menyatroni Karjan. Karjan masih sempat menolak karena setiap gram dari bahan dan barang yang akan dibawa Apollo 11 sudah diperhitungkan matang-matang. Bahkan setiap ukuran dari bautnya sekalipun. Itu pun masih harus diperbaiki karena ternyata dalam beberapa simulasi mereka kehabisan bahan bakar saat pendaratan ke bulan. Ini malah mau ditambah barang lagi. Kita tahu sendiri kan kamera zaman itu pastilah masih modelan gede gitu. Bukan kayak kamera HP atau CCTV gitu kan. Tapi Pak Gogon tetap memaksa karena ini perintah dari atasan yang paling atas, kata Pak Gogon. Dan untuk masalah teknisnya, dia menyuruh Karjan untuk memikirkannya. Belum lagi permasalahan dana yang menjadi polemik. Beberapa senator menyuarakan untuk pemberhentian pendanaan. Padahal Apollo sudah akan launching beberapa bulan lagi. Maka dari itu, sebagai penanggung jawab, Karjan dan Sunoko ditugaskan untuk meyakinkan mereka. Di saat menemui senator dan sepertinya pembicaraan menemui jalan buntu karena senator lebih ingin memfokuskan pendanaan di sektor lain, datanglah Romblah. Lagi-lagi dia menunjukkan keahliannya dalam bernegosiasi dan akhirnya senator berubah pikiran. Kemudian mereka memutuskan untuk mengajak Romblah untuk ikut membantu dalam hal negosiasi ke senator-senator lain. Dan yap, mereka berhasil meyakinkan mereka semua. Akhirnya hari yang dinanti tiba. Peluncuran Apollo 10 tanpa awak pun diluncurkan. Tujuan peluncuran adalah menggali informasi lebih dalam tentang perjalanan tersebut sebelum Apollo 11 diluncurkan dengan 3 astronot mereka. Dan peluncuran berhasil dengan baik tanpa hambatan apapun. Setelah misi sukses dan sedikit perayaan karena hari sudah malam, Romblah pun memutuskan untuk kembali ke motelnya. Baru membuka pintu dan menghidupkan lampu, Romblah dikejutkan dengan sosok Pak Gogon yang sudah duduk di sofanya. Romblah pun mempertanyakan maksud dan tujuan kedatangan Pak Gogon. Pak Gogon pun menjelaskan bahwa setelah misi Apollo 10 berhasil, sekarang mata dunia tertuju pada Apollo 11. Tertuju ke Amerika. Mereka tidak boleh gagal. Mereka tidak boleh kalah, kata Pak Gogon. Sebetulnya ya kegelisahan itu karena ulah mereka sendiri gak sih?
Exposure yang berlebihan, propaganda yang masif, itu yang membuat dunia semakin memperbincangkan mereka. Kalau istilah sekarang udah terlanjur viral gitulah ya. Maka dari itu, Pak Gogon menambahkan satu misi baru untuk Romlah. Misi versi alternatif, gampangnya rencana cadangan gitulah, dimana Pak Gogon menjelaskan bahwa misi yang dinamakan misi Artemis ini tentang duplikat kembaran Apollo 11, lalu akan dibuat seolah-olah astronot sedang melakukan pendaratan dan mereka berjalan di bulan, mengantisipasi jikalau terjadi sesuatu dengan Apollo 11 yang asli, atau bahkan kalau terjadi kemungkinan terburuknya, yaitu kegagalan. Awalnya Romplah menolak karena dia nggak mau membohongi banyak orang, membohongi dunia, dan menghargai kerja keras NASA beserta orang-orang di dalamnya. Namun ketika Pak Gogon menawarkan untuk pembersihan namanya atas segala sesuatu yang dilakukannya di masa lalu, sehingga dia tak lagi harus berlari dan bersembunyi karenanya, akhirnya Romplah pun menyetujuinya. Namun Pak Gogon menjelaskan bahwa misi ini sangatlah rahasia, sangat-sangat rahasia. Rahasia besar yang sampai presiden pun tak tahu akan hal ini. Pak Gogon bertanya, apakah Romplah sudah ada gambaran tentang sutradaranya? Romplah meyakinkan Pak Gogon bahwa dia pasti akan menyukainya. Romplah mengajak teman lamanya, seorang sutradara iklan yang sangat profesional. Sebut saja Mehmet. Mehmet tiba di tempat yang sudah ditentukan. Penjagaan begitu ketat di sana. Dan tugasnya adalah merubah ruangan tersebut menjadi replika bulan. Karena Mehmet orang yang sangat detail dan spesifik, dia nggak mau asal-asalan. Dia meminta beberapa gambar dan sampel yang diambil dari ruang simulasi. Romplah pun bergegas ke sana dengan Inem dan juga seorang fotografer untuk mengambil gambar detail yang dibutuhkan Mehmet. Mehmet juga sangat selektif dalam memilih aktornya nanti. Semua set sudah lengkap, replika sudah sempurna untuk membuat versi Hollywood dari pendaratan manusia pertama di bulan. Sesi pelatihan adegan pun dimulai, dan karena hari pertama masih banyak adegan-adegan konyol yang terjadi dan tak boleh terjadi di hari peluncuran nanti. Meski awalnya sering adu mulut, Romplah dan Karjan pelan-pelan saling mengerti. Romplah sadar Karjan bukan sekedar bos kaku, tapi orang yang peduli sama kru. Karjan juga mulai melihat Romplah bukan cuma tukang jual mimpi, tapi bisa menyelamatin misi dengan ide-ide gilanya. Misi terakhir dari Karjan dan Romplah adalah untuk meyakinkan presiden agar program ini masih terus dilanjutkan. Sedangkan waktu dan cuaca saat itu sedang turun hujan deras, seperti tak memungkinkan untuk mereka memenuhi undangan makan malam dari presiden. Tapi itu kesempatan mereka harus mengupayakannya. Romplah pun diajak Karjan untuk menuju hanggar tempat Jenny diparkirkan. Jenny adalah sebuah pesawat yang biasa dikendarai oleh Karjan waktu dulu masih dalam tugasnya dalam 52 misi di Korea. Dengan pesawat itu mereka pun meluncur ke Louisiana, tempat presiden mengundangnya makan malam. Setelah sampai di sana, mereka terlihat berusaha tenang dalam mengambil hati presiden. Kali ini bukan karena Romplah, tapi kata-kata dari Karjan lah yang membuat presiden terlihat tersentuh hatinya. Tapi malam itu bukan malam di mana presiden memutuskan akan ada konferensi pers resmi yang akan diumumkan bagaimana kebijakan dari presiden, apakah lanjut atau dihentikan misi Apollo ini. Dan hari itu tiba, konferensi pers akan segera digelar. Pidato presiden yang dinanti-nanti akhirnya memutuskan untuk melanjutkan program ini. Persiapan versi Hollywood pun sudah sempurna. Mereka pun bersorak-sorai. Usaha mereka, perjuangan mereka selama ini jadi tak sia-sia. Semakin dekat hari peluncuran, Romplah makin galau. Dia takut fake moon landing yang dia bikin justru beneran dipakai. Padahal para astronot sudah berjuang mati-matian. Sementara Karjan harus memastikan semua sistem berjalan dengan mulus, nggak ada error yang bikin roket nantinya gagal ataupun meledak. Ketegangan makin tinggi, dan Romplah mulai sadar kalau permainannya bisa jadi bumerang. Romplah pun sempat mau memutuskan untuk kabur, tapi di bandara dia dihentikan petugas dan dibawa ke sebuah ruangan. Di ruangan itu sudah ada Pak Gogon, dan Romplah ditatar sama Pak Gogon. Romplah berpikir seharusnya dia tak menjadi bagian dari versi alternatifnya Pak Gogon, dan seketika itu dia memutuskan untuk berhenti. Pak Gogon pun dengan tenang mempersilahkan Romplah untuk duduk terlebih dahulu. Pak Gogon,
menjelaskan bahwa dia telah menyuruh orangnya untuk memastikan kamera terpotong dan tak berfungsi di sana. Jadi versi alternatifnya lah nanti sepenuhnya yang akan digunakan secara utuh dan menyeluruh, sehingga tak akan ada versi gagal di mata dunia. Dan juga buat Romblah tentunya. Pak Gogon pun tak menghentikan langkah Romblah jika dia tetap memutuskan untuk melanjutkan pelariannya. Tapi dia mengingatkan bahwa perjanjiannya tentang pembersihan nama dan masa lalunya masih berlaku jika nanti dia memutuskan untuk berubah pikiran. Pak Gogon pun pergi meninggalkan Romblah dengan pilihannya sendiri. Romblah masih terlihat galau. Sambil menunggu jadwal pesawat, Romblah membuka hadiah dari Inem yang hanya boleh dibuka ketika hari peluncuran tiba. Dia melihat album sketsa pensil tentang memori orang-orang yang terlibat dalam Apollo 11. Romblah terlihat senang dan bikin dia makin galau. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali dan membatalkan pelariannya. Tapi keesokan harinya dia memutuskan untuk memberitahu Karjan tentang misi rahasia tersebut. Karjan terlihat sangat kecewa dengan Romblah. Tapi akhirnya dia memilih untuk pergi dan memperbaiki kamera tersebut dan menyuruh Romblah untuk tidak menemuinya lagi. Ya mungkin karena saking kecewanya Karjan gitu lah ya. Hari H pun tiba. Semua mata dunia tertuju ke televisi, nonton momen bersejarah. Romblah panik, takut Pak Gogon benar-benar muterin versi palsunya. Warga sudah mulai berbondong-bondong untuk menyaksikan secara langsung dan menjadi saksi sejarah. Tiba-tiba dengan berlari salah satu kru memberitahu Karjan bahwa semua tentang penyiaran rusak. Mungkin memang sudah disabotase orangnya Pak Gogon, kamera, dan juga TV NASA-nya. Dia membutuhkan TV solid state terbaru untuk diambil komponennya dan baru bisa memperbaikinya. Romblah pun meminta kunci mobil Karjan untuk bergegas ke toko elektronik terdekat. Sudah sampai ke tokonya, tapi tokonya malah tutup. Mungkin pada mau lihat peluncuran Apollo 11 juga kali ya. Mereka pun segera mengambil barang yang dibutuhkan. Baru mau keluar, ada Pak Polisi datang. Mudah saja bagi Romblah untuk menegosiasikannya. Dan akhirnya Pak Polisinya pun malah bersedia mengawal di depan agar perjalanan mereka cepat dan lancar. Astronot sudah bersiap dan keluar gedung menuju Apollo 11. Disambut tepuk tangan semua orang. Kru tadi bergegas karena waktunya sudah hampir tiba. Semua tampak tegang. Media yang meliput pun sudah menyiarkan secara live. Karjan sudah mulai mengecek kesiapan dari semuanya. Semua sudah menyatakan siap dan akhirnya Apollo 11 berhasil lepas landas dengan lancar. Karjan mendapat kabar bahwa ada Pak Gogon di sana. Karjan dan Romblah bergegas menemuinya. Karjan mengancam kalau ada siaran dari versi Hollywood, dia akan mengatakannya ke media sekarang juga. Pak Gogon masih tenang dan menjelaskan kepada Karjan bahwa ini sudah bukan tentang pendaratan ke bulan lagi. Ini tentang Amerika yang mengalahkan Rusia dan disaksikan langsung oleh dunia. Jika Karjan masih kekeh dengan idealis dan sentimentalnya, dan jika ternyata gagal, maka tak ada lagi yang mempercayai NASA selama-lamanya. Dan yang pasti, nama Amerika pun akan buruk di mata dunia. Mendengar itu membuat Karjan semakin galau dan dilema. Di sisi idealisnya, dia ingin semuanya nyata dan itu akan menjadi penghargaan tertinggi untuk semua orang yang bekerja di dalamnya. Di sisi lain, kalau gagal, dia juga akan kehilangan segala-galanya, pekerjaannya, harga diri bangsa dan negaranya. Lalu Romblah pun bercerita dengan bercucuran air mata tentang perjanjiannya dengan Pak Gogon yang akan menghapus rekam jejak masa lalunya karena dia sudah lelah dan gak mau lari dan bersembunyi lagi. Dia pun berjanji ini untuk yang terakhir kalinya. Karjan pun sedikit melunakkan hatinya dan menanyakan Romblah bagaimana rencananya. Romblah menjelaskan detail rencananya. Karena Pak Gogon juga nggak tahu kalau kameranya berhasil diperbaiki, maka dia berencana akan tetap menayangkan versi aslinya dengan cara menyinkronkan antara yang asli dengan versi Hollywood tersebut, sehingga bisa dikendalikan di ruang kontrol. Di hari ketiga, jika sesuai rencana, mereka seharusnya sudah dapat penayangan atau gambar dari bulan. Semua orang jelas sudah menantikan hal tersebut. Ketegangan menyelimuti semua tim dan akhirnya mereka berhasil mendarat dengan sangat baik. Semua tampak sempurna. Armstrong bersiap membuka pintu untuk turun dan menginjakkan kaki pertama kalinya di bulan. Semua berjalan sesuai rencana. Sinkronisasi juga antara versi Hollywood dan juga aslinya juga berjalan dengan sempurna. Astronot terlihat mengambil kamera dan meletakkannya.
Kemudian mereka menancapkan bendera Amerika di bulan. Neil Armstrong bertanya kepada Karjan apakah di sana mereka bisa melihat tayangan videonya. Karjan menjawab dengan ragu, "Ya, tentu saja." Karjan ragu karena dia juga nggak tahu kamera yang mana ini yang mengambil gambar. Apakah yang asli? Apa versi Hollywood? Karjan berusaha meyakinkan krunya apakah dia yakin kamera yang diperbaikinya tadi benar-benar bisa berfungsi. Kru tersebut menjawab tidak yakin karena sangat terburu-buru saat memperbaikinya dan belum sempat melakukan pengetesan. Karjan pun menelpon Romlah, yang mana yang sedang tayang langsung. Romlah pun menjawab, nggak tahu pasti. Tiba-tiba, kucing hitam muncul di atas tepat di hadapan penjaga. Penjaga yang kaget pun terpelanting. Untungnya masih berpegangan pada seutas tali, sehingga tidak terlihat pada kamera siaran langsung. Penjaga berhasil ditarik ke atas, tapi si kucing hitam malah berulah. Dia turun dan berlarian ke sana kemari karena takut dikejar orang-orang Hollywood di sana. Tentu saja akan sangat fatal jika di bulan ada kucing kampung kan ya. Maka dari itu mereka benar-benar berusaha menangkapnya. Dan kucing yang ketakutan itu kemudian berlari ke arah astronot. Orang-orang di sana pastilah panik. Tapi setelah dilihat di siaran langsung, kucing tersebut nggak nampak di TV. Ini artinya sedari tadi siaran yang aktif adalah siaran langsung dari bulan versi asli. Romlah pun segera menelpon Karjan dan mengatakan itu adalah orangmu. Sontak Karjan pun berteriak dengan penuh semangat atas keberhasilannya itu. Beberapa hari kemudian, Armstrong, Aldrin, dan Collins kembali dari bulan dengan selamat dan mendarat di Samudra Pasifik, barat daya Hawaii. Karjan menemui Romlah di ruang Hollywood. Dia masih sibuk memusnahkan semua dokumen yang ada di sana. Karjan menanyakan nama asli Romlah, dan Romlah menjawab Winnie. Karjan memberikan selamat atas segala keberhasilan yang dilakukan Romlah dan bagaimana mereka telah mengalahkan Rusia. Romlah pun menjawab dia nggak peduli dengan Rusia. Kebenaran tetaplah kebenaran bahkan jika tak ada yang mempercayainya. Begitu juga kebohongan akan tetap menjadi kebohongan walaupun semua orang mempercayainya. Dan tamat. Banyak di antara kita yang mungkin masih nggak percaya setelah banyak fakta yang membongkar kebohongan NASA dulu, sehingga orang-orang menyebutnya settingan, konspirasi bulan Hollywood, dan lain sebagainya sampai muncul film semacam ini yang seolah-olah seperti membenarkan adanya settingan, tapi sebenarnya yang asli juga nyata. Seolah mereka menggiring kita untuk percaya bahwa ada kebocoran tentang misi rahasia tersebut yang harusnya sudah dimusnahkan karena ada yang asli yang berjalan sempurna. Tapi kembali lagi dengan kutipan kalimat Romlah tadi tentang kebenaran dan kebohongan. Dan ingat ya guys, Fly Me to the Moon bukan film konspirasi teori beneran, tapi satir komedi romantis dengan bumbu sejarah Apollo 11. Kalau kamu nonton, jangan terlalu serius, nikmatin aja visual retro, chemistry awkward, dan humor di balik layar NASA. Intinya, marketing bisa jual apa aja, bahkan bulan pun bisa jadi barang dagangan. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.